Kita sebut aja dia seorang bajigur ya bro ya, berinisial R yang melakukan modus penipuan baru via sintaks-sintaks dasar dan konsep dasar di area programming yang dia lakukan. Gua akan coba berbagi perspektif gue sendiri terkait hal ini, bukan secara teknis codingnya seperti apa, karena gue pengen menyampaikan ini untuk seluruh masyarakat yang mungkin bahkan non IT gitu, atau nggak ngerti sama sekali yang namanya codingan ataupun bahkan teknologi yang dipakai di penipuan ini gitu. Oke, kita jabarkan dulu dari apa yang terjadi di dalam modus. Yang pertama, jadi si bajigur ini akan menargetkan dulu gitu. Siapa targetnya? Apakah mengerti IT atau tidak? Kalau gue lihat pastinya di sini dia targetnya adalah orang-orang yang tidak begitu mengerti paham IT secara spesifik gitu ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak terlalu peduli sama yang namanya file extension kayak macam APK lah ataupun apa yang dikirim. Jadi kalau dari chatnya kan selamat siang kak, benar dengan bla bla bla, ada paket dari JN yaitu ya. Silahkan lihat foto paketnya di sini. Nah, ada kemungkinan orang tersebut akan membuka apa yang dikirim sama si bajigur gitu, termasuk file extension APK-nya, karena dia nggak secara langsung mengirim foto. Itu bukan foto, itu file extension APK buat yang belum tahu. Nah, si APK ini kan sebuah aplikasi yang bisa kalian install di Android ya. APK itu adalah extension dari file yang dikirim gitu. Kalau foto kan kayak JPEG, PNG, kalau video MP4, kalau suara MP3. Kalau Android aplikasinya itu .apk extensionnya. Ini buat yang belum paham gitu ya. Pas kalian klik si lihat foto paket .apk ini bro, maka kalau secara code-nya mereka itu akan mengallow permission yang kalian punya gitu ketika kalian install ini, kayak macam SMS, terima SMS, akses internet, kirim SMS, supaya mereka bisa dapetin yang namanya OTP atau one time password, yang kebutuhannya nanti ke depan mungkin akan bisa dipakai untuk kayak macam akses M-banking dan kawan-kawan yang biasanya membutuhkan security double layer. Kayak misalnya kalau lo masuk M-banking kan nggak cuman cukup sama password doang tuh, biasanya ada password yang kedua atau one time password yang biasa dikirim lewat SMS. Kalau itu valid dan lo masukkan ke dalam si software M-bankingnya untuk one time passwordnya OTP kayak macam 3FGA 2C misalnya gitu, lu masukin baru lu bisa melakukan hal-hal berikutnya di software tersebut. Atau misalnya lu check out di sebuah e-commerce kayak Tokopedia, lu mau check out bayarannya gede misalnya 5 juta, terus lu harus OTP dulu tuh dari SMS yang HP lu. Biasanya kalau double security kayak gitu, tapi kalau nggak double security ya lu masukin password Tokopedia-nya, ya udah langsung masuk gitu, bisa kan. Nah, ini supaya dia bisa masuk ke dalam ya, termasuk SMS pun dia track gitu atau dia ambil datanya. Nah, konsep yang dipakai sama si bajigur ini adalah konsep-konsep dasar dari dunia programming gitu. Jadi APK itu kan di dalamnya tuh sebenarnya ada codingan ya, buat yang belum tahu nih. Di dalam sebuah aplikasi Android itu ada sebuah codingan baris sintaks yang di coding sama seorang programmer gitu bro. Nah, si programmernya ini si bajigur itu tadi. Supaya netral kita bilangnya si bajigur aja. Lalu Mas Miko ini menggeledah aplikasi tersebut dari segi codingannya atau decompile, kurang lebih kayak gitu ya secara teknisnya. Dibacalah codingannya dan dia menyimpulkan beberapa hal gitu. Dan gue sangat setuju karena dari sintaksnya pun sangat terlihat bahwa ini kayak macam ada SMS receive, terus application SMS, permission dan kawan-kawannya gitu. Termasuk yang tadi gue bilang untuk menerima SMS, akses internet, mengirim SMS, dan mungkin banyak hal lain lagi yang di coding sama si kampret bajigur ini gitu. Dan ini menurut gue sintaksnya pun dasar. Bahkan kalian ketika belajar pemrograman Android pertama kali pun bisa lah bikin yang kayak beginian tuh, nggak akan lama gitu. Dan konsep yang dipakai adalah si API tadi. Jadi ketika orang buka aplikasi dari apa yang dia kirim terus dia install, data yang di HP kalian itu akan dikirim langsung ke servernya si bajigur, yang mana lewat apa ngirimnya? Lewat sebuah API. Di dalam API itu ada yang namanya endpoint ya pak. Endpoint itu adalah sebuah kayak URL gitu untuk nangkep data yang dikirim dari aplikasi yang udah lu install di HP lu masing-masing. Pas lu install terus lu buka-buka misalnya atau pencet-pencet apa, ketika sebuah button diklik atau tombol diklik, itu akan terjadi interaksi ke dalam servernya si bajigur itu. Nah, interaksi yang terjadi ke servernya si bajigur yang mana di hosting di salah satu hostingan yang cukup besar di Indonesia, yang mana sekarang domainnya itu sudah disuspend juga ya, itu lewat yang namanya API. API yang dibikin oleh si bajigur ya, itu API sederhana hanya untuk menerima data supaya dia bisa tahu gitu data apa yang dikirim dari
HP per masing-masing user. Nah itu dari segi teknisnya, kurang lebih kalau diobrolkan ke bahasa manusia ya kurang lebih kayak gitu. Aplikasi diinstal, lalu ketika kalian pencet-pencet sesuatu di aplikasinya, itu akan langsung mengirimkan data yang dari HP lu, karena aplikasi yang lo install itu bisa dapetin permission ya kan, atau mesti lo allow dulu permissionnya. Kalau orang awam itu akan berbahaya karena mungkin aja dia pas ada notif kayak allow permission untuk apa, dan itu kan bisa dimanipulasi lewat codingan gitu. Jadi misalnya nih allow permission untuk galeri, nah boa-boa gitu bro, andai kata itu tulisannya allow untuk galeri ya syukur misalnya kalau galeri, tapi kalau tulisannya allow galeri itu padahal bukan untuk nge-allow galeri doang, itu cukup berbahaya. Nah anehnya sih kampret bajigur ini kok kepikiran ke arah sana gitu. Dia udah punya skill, dan bahkan kalau gue lihat di beberapa bio-nya gitu yang orang-orang share, dia adalah seorang full stack developer. Nah ketika otak kita tidak mampu memaksimalkan skill yang kita punya, arahnya tuh jatuh ke sana gitu, ke yang semi-semi dark. Sebenarnya ini bukan hacking juga, bukan sih ya kalau menurut gue, karena sintaksnya pun dasar dan ini lebih ke mempermainkan orang awam aja. Nggak tahu deh bisa dibilang hack atau enggak. Kayaknya sih kalau menurut gue sih bukan hack ya, bisa dibilang kayak social engineering gitu loh. Lu menakar target lu orang awam akan membuka file tersebut dan akan tereksekusi apa yang dia inginkan gitu. Pengiriman datanya dipakai, dia bisa akses, dia bisa transfer money dari rekeningnya si target ke rekeningnya dia, misalnya kayak gitu-gitu. Tapi maksud gue gini, ya itu bisa bikin kalian kaya mendadak, bisa, tapi bukan itu jalurnya bro. Kalau programmer tuh nggak kayak gitu juga mainnya gitu. Kalau mau main gituan ya agak rapi dikit gitu, kalau saran dari gue ya buat bajigur-bajigur yang ada di luar sana gitu bro. Tadi yang perlu ditekankan adalah awareness orang-orang terhadap hal-hal yang kayak ginian gitu. Harus mengerti bahwa apa yang dikirim itu apakah beneran foto atau bukan. Sebenarnya itu karena kalau kita itu nggak mungkin membuka si APK-nya itu tiba-tiba di HP kita loh, kok foto tapi ngirimnya APK apa maksud. Yang gue pengen tekankan adalah buat kalian semua, buat bapak-bapak atau ibu-ibu atau anak-anak adik-adik di sana, perhatikan aja gitu ya, kalau hal-hal yang kayak macam APK, apalagi ada muncul nanti notif kayak allow permission bla 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 atau izinkan aplikasi untuk melakukan apa-apa, itu jangan dulu sebelum kalian tahu aplikasi itu sumbernya dari mana, dari perusahaan yang ternama atau bukan, review aplikasi itu kayak gimana. Kalau ada di Play Store, kalau nggak ada di Play Store tiba-tiba langsung dikirim, kan gue juga bisa ngirim ke lu sekarang. Macem apa sih gitu si bajigur ini mau nyari apa? Nyari cuan bukan kayak begitu bro. Itu jalur akhir ketika lu putus asa hidup, gak ngerti lagi jadi programmer kayak bagaimana cara bermainnya gitu. Kalau gue pribadi nih ya, gue nggak akan memanipulasi orang kayak macam begitu. Ketika gue mengerti sebuah sintaks bisa bikin program kayak gitu, mungkin yang terbesit di gue adalah, kalau ini gue kasih saran buat bajigur yang di luar sana ya, mending jangan merugiin orang gitu. Mending lu provide orang-orang dengan hasil karya lu. Mencari cuan tuh aing nggak paham lagi gue mah, bener deh. Lu bisa ngoding dipakainya kayak begitu. Nah apa sih lu, kan bisa lu ngajar, kalau lu bisa punya skill itu lu tuh bisa ngajar, buka course online gitu. Nah apa harus menipu-nipu gitu, kayak nggak punya pemikiran lain untuk dapetin duit dari segi coding lah. Orang coding tuh banyak ranahnya, kenapa harus yang negatif, nggak yang positif dulu gitu? Apa lu udah mencoba yang positif tapi merasa gagal gitu? Kurang dukungan, introvert, atau apa? Antara iseng atau memang dia sudah terencana untuk membuat hal ini supaya dia menjadi kaya. Kalau bukan kaya apalagi targetnya kayak begituan, keren-kerenan, nggak keren-kerenan Biorka kalau pengen gitu-gituan mah, ya gak sih? Kayak gini sih bukan keren sih. Ini kalaupun iseng jatuhnya pun rugi bandar gitu. Sintaksnya nggak seberapa, bisa dibaca dengan mudah juga oleh programmer lain, tidak secure juga. Kalau ini misalnya hacking, ya pasti dianya pun yang secure dulu gitu sebelum dia mengambil security-nya orang. Ya dianya harus secure dulu. Nah ini mah kan bukan hacking, orang dianya kagak secure, domainnya semua tersuspend, domainnya semua terpublish juga, bahkan orang-orang tahu dia siapa, dia di mana. Bukan hacker, programmer biasa. Makanya gue bingung, ini iseng atau terencana gitu. Kalau iseng kan bisa ke temen aja, nggak usah ke orang pura-pura jadi begituan. Jigur, si bejigur bagaimana nih? Singkat aja dari gue, kurang lebih cuman kayak gitu yang bisa gue sampaikan buat kalian, terlebih yang di luar bidang IT, yang tidak terlalu begitu mengerti seputar teknis-teknis hal begituan. Saran gue, karena sekarang memang udah digitalisasi edan-edanan gitu bro, apapun via WhatsApp, apapun via ini via itu, OTP pun bahkan bukan cuma SMS, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat apa gitu kan. Jadi agak diperhatikan aja hal-hal yang menurut lu janggal gitu. Jangan tiba-tiba oh ya oke, klik dan segala macemnya. Hal sederhana kayak macam lu buka website yang mana lu nggak tahu itu website apaan, ada muncul notif terus lu iyahin aja pun itu bahkan bisa sesuatu. Sesimpel kayak lu buka sebuah form, sebuah website yang mana di dalam websitenya ada kayak macam pengisian form, lalu lu isi formnya, pas lu submit, lu kan nggak tahu sebenarnya apakah password yang lu isi ketika lu register di sebuah website yang mana nggak tahu integritasnya kayak gimana,
passwordnya itu di encrypt atau kagak di belakang gitu kan ya, di protect atau enggak. Syukur kalau password lu itu beda-beda setiap akun yang lu punya. Nah ini kan yang gue lihat dari lingkungan gue aja lah, yang kecil-kecil, nggak usah yang besar-besar lingkungan seluruh Indonesia gitu ya. Password itu 1 biji bro, segitu-gitu aja passwordnya tuh itu dipakai untuk semua akun Instagram, Facebook, Google, Gmail, semuanya, YouTube bahkan kayak gitu. 1 password untuk semua akun. Ya, jadinya rawan. Nah hal-hal kecil gitu pun yang mesti kita peduliin gitu. Ya akhir kata dari gue untuk kalian yang lagi belajar coding, kalau mau iseng, saran dari gue ke teman aja atau ke diri lu sendiri gitu. Gak usah ke orang lain bro, apalagi lewat WhatsApp, spam dan kawan-kawan itu jangan. Tapi bukan berarti kita mencoba itu ke orang lain, goblok banget kalau kayak gitu, kagak ya. Jadi ya itulah kalau dari gue mah ya, semoga kalian mengerti. Nggak semua programmer seperti si Bajigur. Gue yakin kebanyakannya itu yang sangat beretika. Gue yakin kebanyakannya itu yang positif untuk programmer, terlebih karena cita-cita programmer itu biasanya pengen apa yang dia buat itu dinikmatin sama orang dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah ini kan kalau ini bermanfaatnya buat si Bajigur doang gitu, kagak bisa kayak begituan doang monyet ya. Jadi ya udah, salam kurawal dari gue, bye bye.